Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting di bumi. Keduanya memiliki peran sebagai penopang kehidupan bagi makhluk di bumi. Tak bisa dibayangkan jika matahari dan bulan tidak lagi berfungsi. Apa yang akan menjadi alat penerangan di bumi di kala siang dan malam? Namun ternyata, kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa dosa yang telah dibuat keduanya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Panas yang dikirimkan oleh matahari dalam kadar yang tepat, adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup segala jenis organisme yang ada di bumi. Karena panas itu pula, air yang ada di bumi tetap cair hingga dapat digunakan oleh manusia. Hembusan angin, hujan, cuaca dan iklim juga tidak akan ada tanpa panas matahari. Manfaat bulan bagi bumi juga sangat besar. Selain acuan untuk menghitung kalender, yang penting adalah bahwa gravitasi bulan berpengaruh terhadap air yang ada di bumi. Berkat gravitasi itu perputaran siklus air laut menjadi seimbang. Posisi bulan yang searah dengan bumi akan mengakibatkan pasar air laut. Bulan juga melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Dengan gravitasi dan gaya magnetiknya, bulan selalu siap menghadang benda-benda langit yang sedang meluncur menuju bumi. Singkat kata, bentuk-bentuk kehidupan di bumi tanpa bulan akan memiliki pola aktivitas yang berbeda. Dengan manfaat matahari dan bulan yang demikian besar seperti itu, tentunya sangat janggal jika disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keduanya akan masuk neraka. Apakah memang matahari dan bulan pernah kufur dan tidak tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas menerima akibat dimasukkan ke dalam neraka? Matahari dan rembulan keduanya bangkit terlilit dalam neraka pada hari kiamat. Hadis ini dikelaurkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Atsar. Dia menyatakan, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Huzaimah, telah bercerita kepadaku Ma'li Ibnul Asad Al-Ami, telah bercerita kepadaku Abdulaziz bin Al-Mukhtar, dari Abdullah Ad-Danaj yang menuturkan, aku menyertai Abu Salamah bin Abdurrahman, duduk di masjid pada masa Khalid bin Abdullah bin Khalid bin Usaid. Dia menceritakan, lalu datang Hasan, kemudian dia duduk menghampiri Abu Hurairah, lalu keduanya bercakap-cakap. Selanjutnya Abu Salamah mengatakan, telah bercerita kepadaku Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, lalu dia menyebutkan hadis ini. Al-Hasan bertanya, apakah dosa keduanya? Abu Hurairah berkata, aku hanya menceritakan kepadamu dari Rasulullah. Al-Hasan kemudian diam. Berdasarkan keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari dan bulan akan menjadi dua ekor sapi jantan yang dideretkan melingkar di neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tohawi Bazar. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Quran Surah Al-Hajj 18. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan bahwa yang berhak menerima azab darinya adalah selain makhluk yang bersujud kepadanya di dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh At-Tahawi. Sebagian ulama menyatakan bahwa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa melainkan untuk dijadikan bahan bakar. Inilah yang ditegaskan Imam Suyuti. Matahari dan bulan yang dimasukkan ke dalam neraka tidak mesti disiksa, karena di dalam neraka juga ada malaikat yang berfungsi untuk menyiksa, atau alat siksa bagi penghuni neraka. Di neraka, ada malaikat yang kejam, ular yang ganas, kalajengking, batu, besi, termasuk matahari dan bulan, semuanya tidak akan disiksa di sana, tetapi sebaliknya, mereka malah dijadikan alat penyiksa bagi para penghuni neraka secara mengerikan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Wallahu a'lam bishawab.